that it's easy to figure you out if I can have you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Rahayu dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan kehamilan. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel penyusun dinding rahim. Darah menstruasi keluar melalui vagina. Biasanya terjadi 1 bulan sekali. Penyebab darah menstruasi keluar karena sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Berikut siklus menstruasi. Siklus normal menstruasi yaitu 28 hari. Siklus pendek lebih atau kurang dari 18 hari. Siklus panjang lebih atau kurang 40 hari. Fase pertama yaitu fase menstruasi dimulai dari hari pertama sampai hari ke-7. Hormon FSH memicu perkembangan folikel dalam ovarium. Ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada 1 folikel saja yang dapat berkembang terus setiap bulannya. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Fase kedua disebut juga dengan fase proliferasi, dimulai dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini memicu penebalan dinding rahim. Tujuannya untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Fase ketiga yaitu fase sekretori, dimulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Folikel yang melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di tuba Fallopi. Sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada di tuba Fallopi menuju ke sel telur. Berikut ini skema fertilisasi hingga implantasi. Skema fertilisasi hingga implantasi, yaitu zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam diimplantasi ke dalam endometrium. Inilah yang disebut kehamilan. Berikut ini tahap perkembangan embrio. Untuk mengetahui tahap perkembangan embrio yaitu melalui USG. Pada janin terdapat cairan amnion atau cairan ketuban. Berikut ini fungsi dari cairan ketuban atau cairan amnion.
Proses melahirkan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses kelahiran, arah gerak bayi yang mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Ada bayi kembar. Berikut ini contoh bayi kembar. Bayi kembar siam, yaitu dua bayi kembar yang dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu menyatu. Terjadi karena proses pembelahan yang tidak sempurna. Selain itu, ada juga kembar monozigot, yaitu kembar identik, biasanya berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan dan mengandung materi genetik sama. Contohnya, bayi kembar siam. Kembar dizigot atau kembar tidak identik, yaitu embrio memiliki tali pusar sendiri-sendiri, biasanya berjenis kelamin perempuan dan laki-laki.